Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Semoga tetap sehat ya. Nah anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar kembali bersama saya, Bu Rinda. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Pasti sudah siap. Nah anak-anak silahkan disimak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Hari ini kita masih membicarakan tentang gerakan hemat energi. Sebelum saya memulai, marilah kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, pertama kita membahas gerakan hemat air. Tahukah kalian anak-anak bahwa bumi tempat yang kita tinggali ini 70% atau sebagian besar itu terdiri dari air. Tapi anak-anak juga pasti sering mendengar beberapa tempat itu kesulitan air, kekurangan air. Nah, di sini kesulitannya itu adalah kesulitan air bersih. Nah, berarti kita itu sedang mengalami apa? Sedang mengalami krisis air. Nah, setiap pada tanggal 22 Maret merupakan Hari Air Sedunia, diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Nah, tadi kembali lagi pada krisis air. Lalu bagaimana supaya kita tidak mengalami krisis air? Nah, kita perlu melakukan cara-cara menghemat air. Yang pertama, mematikan keran setelah digunakan. Nah, jangan lupa dimatikan setelah menggunakan di kamar mandi. Yang kedua, cuci peralatan makan dan pakaian dari air tampungan. 3. Tampungan air bekas yang tidak mengandung deterjen untuk menyiram tanaman dan kloset. 4. Mandi dengan shower. 5. Perbanyak bidang resapan air di halaman. Nah, sehingga jika ada resapan air ini, air dapat meresap ke dalam tanah sehingga dapat didaur ulang lagi menjadi air bersih di dalam tanah, menjadi sumber air. Yang kedua, gerakan hemat bahan bakar minyak atau BBM. Nah, anak-anak pasti menyadari dari tahun ke tahun ini semakin banyak kendaraan yang ada di jalan raya. Sepeda motor jumlahnya semakin banyak. Satu rumah saja lebih dari 2 sepeda motor biasanya ya. Nah, ini pasti memerlukan bahan bakar minyak yang lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu seluruh orang di dunia ini harus pintar-pintar menghemat BBM. Nah, ini sekarang yang saya bahas beberapa kebijakan dari pemerintah yang dilakukan untuk menghemat bahan bakar minyak. Nah, yang pertama adalah pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU. Yang kedua, pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan juga untuk BUMN dan BUMD. Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Konversi BBM ke bahan bakar gas atau BBG untuk transportasi.
penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah. Nah, ini adalah 5 upaya dari pemerintah untuk menghemat bahan bakar minyak. Karena bahan bakar minyak ini merupakan apa? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, lalu muncullah energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Penggunaan energi alternatif akan memberi perlindungan suatu bangsa pada kenaikan harga bahan bakar fosil, serta mengurangi ketergantungan pada berbagai negara untuk pasokan minyak. Sumber energi alternatif akan membatasi konsumsi sumber energi tak terbarukan seperti minyak bumi dan batu bara, serta yang terpenting mengurangi pencemaran lingkungan dan efek negatif pada sumber daya alam seperti pencemaran pada air, udara, hutan, dan lain-lain. Nah, adapun kriteria energi alternatif. Yang pertama, dapat diperbarui atau renewable. Yang kedua, ramah lingkungan. Ketiga, dapat diproduksi secara massal. Keempat, bukan berasal dari fosil. Adapun kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Yang pertama, kita membahas dulu kelebihan energi alternatif. Kelebihan yang pertama, pasokannya melimpah. Kedua, ramah lingkungan dalam jangka panjang. Ketiga, sumber energi gratis dengan mengesampingkan biaya produksi. Sumber energi alternatif tidak perlu dibeli. Kekurangan energi alternatif. Yang pertama, biaya instalasi awal tinggi. Yang kedua, penyimpanan dan biaya transportasi yang masih tinggi. Ketiga, tidak dapat diandalkan karena sangat tergantung pada faktor-faktor alami. Yang keempat, belum efisien. Nah, inilah pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup hari ini. Selanjutnya adalah tugas untuk anak-anak. Lakukan salah satu cara menghemat energi di rumah. Dalam hal ini adalah energi air. Bagaimana anak-anak menghemat energi air di rumah? Kirim foto kegiatan ke guru pengajar masing-masing. Marilah kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin karena kita sudah menyelesaikan video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tetap semangat ya belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.